Kamu tinggal diagnosamu apa dan kamu mau terapi apa. Oke. Sekarang dok. Iyalah, besok. Oke. Itu tinea dok. Ini apa? Tuan di paha tuh ya. Tinea corporis. Ya. Terus kamu mau terapi apa? Kanannya ada oral dan krim. Topikal, yang topikal ketoconazole krim. Oralnya ketoconazole tab dok. 200 mg. 1 kali 1. Kalau aku belum puas, aku nggak akan jawab. Oh, uh, Kurang lengkap. ketoconazole krim. Obat itu kan dosisnya berapa, sehari berapa kali, selama berapa lama, gitu. Oh, gitu. Obatnya topikal ketoconazole 2%, 2 kali 1, lalu uh, oralnya ketoconazole 200 mg, 1 kali 1 malam hari selama 7 hari. 7 hari cukup? Ini ya loh. 14 hari dok. Hah? Masa? Ayo Satu dilihat bulan. bukunya. Dilihat di 1 Satu buku. bulan dok. bulan. Oh, sampai 7 seminggu, sampai 7 2 minggu, sampai 7 4 minggu. Nah, Saya 4 minggu dok. iya. Nggak bisa, Tinia itu 4 minggu itu minimal. Soalnya kalau kita cuma seminggu, seminggu itu kan karena kita misalnya karena BPJS harus datang lagi seminggu-seminggu karena nggak mau ngasih banyak-banyak kan BPJS. Tapi aslinya kalau sesuai teori dan kamu misalnya OSC, ya harus sesuai ketentuan, jangan sesuai BPJS. Kamu bukan pegawai BPJS, kamu mahasiswa profesi. Jadi 4 minggu tetap ya. Jadi jangan yang kamu lihat saat kamu meriksa pasien BPJS kamu terapkan di dalam ujian, nggak bisa. Ya, yang kamu lihat di BPJS adalah kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang kamu lakukan di OC adalah sesuai lega artis, sesuai teorinya. Oke? Ya. Yang kedua siapa nanti ini? Dela. Saya dokter. Iya. Ini diagnosisnya lichen simplex chronicus. Terus untuk terapinya ada topikal kortikosteroid yang kuat, dikasih betametason, krim 1 sampai 3 kali sehari. Terus untuk sistemiknya bisa dikasih antihistamin. Itu contohnya metilprednisolon atau prednison 1 mg per hari selama antihistamin ya Allah, cetirizine. Cetirizine di sini dikasihnya 1 kali sehari, Dok. Ada yang mau ngasih diagnosis lain? Diagnosisnya salah. Kita kalau ngasih gambar pasti ada maksudnya. Ya tidak sekedar ngasih gambar dan tidak sekedar lokasinya di situ. Kamu selalu harus mempertimbangkan kenapa gambarnya lesinya ada di siku. Teorinya penyakit apa yang banyak di siku. Karena lichen simplex chronicus tidak pernah teorinya ada di siku. Lichen simplex chronicus lokasinya di mana biasanya? Di dorsum pedis atau di leher. Jadi tidak akan pernah kita ngasih gambar lichen simplex chronicus di siku tuh nggak akan. Walaupun kemungkinan di kehidupan sehari-hari mungkin, tapi untuk teori karena teori seperti itu kita tidak akan pernah ngasih namanya lichen simplex chronicus di siku, nggak pernah. Ayo, lainnya ada yang mau ngusulin? Dela diem dulu, ya yang lainnya. Abrian udah, Dian sama siapa? Dewi, Iwan Muhammad. Muhammad Iwan Maulana panggilannya apa sih? Muhammad Iwan apa Maulana? Iwan, Dok. Iwan, oke. Ayo siap. Lainnya ada yang punya usulan lainnya?
Dewi, Dian, Iwan. Apa toh yang lesi-lesi kalau baca-baca buku kulit yang lokasinya di siku? Kenapa di siku? Bertanya kan gitu, kenapa? Kenapa kok di siku ya? Apa yang terjadi di siku? Nah, Topik itu Topik dok. kan, atau kok kandele kok yang menurut mungkin lah. Atau kalau daerah situ kan pasti papul-papul kecil-kecil, kulitnya kasar, hiperpigmentasi. Ini lihat apa sih UKK-nya apa nih coba? Lichen, Oh, UKK-nya squama squama, squama tebal seperti apa? Mika tebal, mika berkilau. Apa itu? Dia kronis, pastilah bentuk kayak gini pasti kronis. Dia ada hubungannya dengan autoimun. Nah, udah tambah itu infonya. Psoriasis. oh psoriasis. Ya. Jadi kalau kita ngasih gambar itu, kalau OSCE pasti ada maknanya, tidak just di situ iseng gitu, nggak ada iseng. Semua harus ada, semua pasti ada latar belakang kenapa dikasih gambar yang ada sikunya. Itu psoriasis. Ya. Jadi kalau psoriasis mau dikasih obat apa Dela? Topikalnya berarti pakai kortikosteroid yang sangat kuat yang beta-metason tadi dok. Sangat 2 jari kali sangat sehari. kuat, jari sangat kuat. Kok beta-metason? Yang sangat kuat ya apa ya? Clobetasol, Ya, mau bentuk krim atau ointment? ointment, iya. Ya, kenapa ointment? Soalnya bukan di daerah yang berambut dok. Bukan itu jawabannya. Setuju ointment, tapi Karena, bukan itu jawabannya. karena kering. Ya, ya, makin kering itu mesti harus pakai ointment. Ya, makin tebel itu sebaiknya pakai ointment. Oke, terus oralnya apa? Oralnya eh nggak boleh pakai kortiko. Ya, pinter. Terus pakainya apa dong? Karena gatal berarti antihistamin dok, cetirizine. Ya, 1 kali sehari. ya, oke. Jadi, Untuk diagnosisnya itu varicella dok. Lalu untuk terapinya itu bisa diberikan asiklovir 5. stop. Varicella itu harusnya gejalanya apa? Anunya, UKK-nya apa? Vesikel. Vesikel apa? Ada tambahan vesikel yang gimana? Vesikel yang teardrop dok. No, dia ada eritem dengan dasar eritem. Ya, vesikel herpes, dengan dasar eritem. Ini nggak ada eritemnya. Terus lihat lesinya yang sekundernya yang udah pecah, bentuknya kayak apa? Yang di tengah-tengah ini loh. Yang ini loh. Nah, ini kan ada eritem. Nah, ini apa ini? Ini lokasinya kan ada di badan ini anak kecil. Ini apa ini? Ini loh. Kita udah pernah tentiran ini loh. Ya lainnya Herpes zoster ya dok. bukan anak-anak kok herpes zoster. Kita nggak akan ngasih kalau untuk ujian anak kecil herpes zoster itu nggak mungkin. Walaupun di alam nyata mungkin terjadi, tapi di ujian tidak akan bakal dikasih. Dan ini nggak ada bentuk unilateral kan? Kalau herpes zoster pasti dikasih gambar bentuk unilateral. Ayo lainnya apa? Ini loh lesi yang ini kelihatan toh ini.
pointerku nih, nah bulat ini ya. Ini yang dia udah pecah, bentuknya kayak gitu. Impetigo, dokter. Lokasinya ada di badan. Apa? Impetigo bullosa. Iya, impetigo bullosa. Ya. Terus mau dikasih apa? Kalau impetigo bullosa itu diberi antibiotik yang topikalnya itu mupirocin 2 kali sehari. Lalu untuk sistemiknya bisa diberikan amoxicillin 25 mg per kilogram berat badan selama Anggap berat 3 20 kali kilo. sehari. Anggap beratnya 20 kilo. Jadi berapa dosis kalau beratnya 20 kilo? 500 miligram. 500 miligram itu terusan. 3 Bagi kali dalam 500. Hah? Dibagi Oke. dalam 3 dosis. Jadi berapa? Berarti satu harinya sekitar 125 miligram satu kali minum. Se. Jadi kamu nulis resepnya gimana? Nulis resepnya gimana coba? Diomong ke. Amoxicillin. Mau dibikin apa? Sirup? Mau dibikin puyer? Ini kan anak-anak mau dikasih sirup apa puyer? Atau mau kamu kasih tablet suruh gerus sendiri terserah. Tapi gimana nulis resepnya? Amoxicillin? Coba kamu tulis dulu di semuanya coba nulis resep coba. Nulis resep sendiri-sendiri nanti di-upload atau kamu ketik di chat juga boleh. Nah, yo.
Coba dicek ya, saya baca cek. Nah, oksigen 125 mg sirup 3DD1. Oke, dosis amoxicillin itu kan berapa sampai berapa sih? 20 sampai 30. 30. Ya Iya. 20 sampai 30. Jadi kalau 125 kali 3, 375 dibagi 20 sekitar 100 belum ada 20 ya. Dia beratnya 20 kilogram kali 20 aja 400. 400 bagi 3 itu 150 150 enggak ada ya, 100 lawe. 100 lawe itu 375. Kurang dikit. Kurang 125. 150. 500 mg. 3 kali setengah. 250. 250 kali 3. 750. Bagi 20. Oh, kakean. Kalau 250 kebanyakan kalau beratnya 20. Ya, kalau misalnya kita ambil 450 aja di itu 150 kan. 125 kurang, kalau 250 kebanyakan. Kalau 300 peng 20 600. 600 bagi 3 aja 200. Ya, kalau 250 kebanyakan. Boleh ya amoxicillin 125, tapi 3 DD CTH-nya 1,5. Ya. Atau kalau mau bikin puyer atau tablet mungkin sepertiga boleh. Kalau puyer amoxicillin misalnya 150 mg. MF Pulf DTD numero berapa? 15 kan? 3DD1 gitu. Ya. Apa ini? Ini satu kelompok dengan psoriasis, Erythropapulos squamosa, yang mana? Psoriasis rosea deh. Coba Gideon ya. Iya. Ya, pityriasis rosea. Iya. Terus dikasih apa? Untuk topikalnya dikasih beda salicylic 2%. Sama dikasih untuk orangnya antihistamin. Antihistamin 1 selama 7 hari. Berapa? Setrisnya berapa? 1 kali 1 7 hari deh. Ini kamu pernah baca belum pityriasis rosea? Dia biasanya seberapa lama itu dia orangnya menderita ini? Karena itu saat edukasi kita harus ngasih tahu, karena kita bisa memberitahu ke pasien, oh kira-kira ini sampai sekian lama, jangan sampai dia datang lagi seminggu tambah banyak, dia marah-marah sama kamu, dok gimana sih dikasih obat kok malah tambah banyak ini merah-merahku, bukannya berkurang malah tambah banyak. Terus kamu panik, kenapa ya kok 1 minggu tambah banyak? Wah berarti udah moco berarti. Coba yang lainnya baca tuh sambil kamu zoom-zooman sambil baca, cari pityriasis rosea itu berapa lama sih? 3 sampai 8 minggu. 3 sampai 8 minggu. 8 minggu. 8 minggu. 8 minggu.
Jadi pasien dikasih tahu ini mau diobati model apapun, tetap hilangnya setelah 8 minggu. Biasanya 5 minggu udah mulai berkurang, tapi benar-benar hilang tuh 8 minggu. 8 minggu 2 bulan. Kan pasien pasti minta, dok, apa nggak bisa dipercepat? Nggak bisa. Emang perjalanannya kayak begitu. Ya. Lesinya yang khas apa sih kalau pityriasis rosea itu? Heral patch Heral patch itu apa? itu ruam yang besar pertama kali yang muncul, Dok. Ya, yang pertama besar tuh yang tengah itu kan gede kan. Itu nomor 1 pasti. Jadi kalau namanya pityriasis rosea pasti dikasih gambar yang ada 1 lesi besar, ya, eritem, oval. Nggak pernah namanya pityriasis rosea bentuknya bundar itu nggak pernah. Pasti oval, ya. Oval dan bentuknya kalau ini kan di depan, di dada. Kalau di depan, oval itu ke arah atas. Gini bentuknya. Ya, tapi kalau di belakang di punggung kayak pohon cemara. Ovalnya ke bawah. Ya, nanti coba kamu lihat-lihat browsing-browsing. Belajar mukul itu browsing gambar-gambar di internet. Oh, pityriasis rosea di depan tuh kayak apa? Pityriasis rosea di belakang tuh kayak apa? Heral patch itu kayak apa? Itu nanti dilihat. Ya. Terus dia ada yang gatal, ada yang enggak. Jadi ditanya kalau memang dia gatal banget, ya suruh dikasih antihistamin ya biar berkurang. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Dikasih topikal toh. Topikalnya boleh bedak cair kayak Caladin lotion, Caladin bedak itu boleh hanya untuk mengurangi karena jarang mereka gatal banget gitu, jarang mereka rasa nggak enak gatal. Yang mereka takutkan adalah apakah ini menular atau tidak. Itu yang paling sering. Nular nggak? Enggak nular, Dok. Enggak, Dok. Bukan virus. Iya, tidak menular. Dulu dikira virus. Tapi ternyata yang mode-mode autoimun gitu, jadi nggak nular. Ya, bekas nggak? Pasien kan naik, dok nanti bekas nggak ini merah-merah kayak begini? Enggak, nanti hilang sendiri. Ya, tergantung. Kalau dia garuk-garuk, ayo. Iya. Garuk-garuk, iso-iso ora ilang lah, hiperpigmentasi gitu. Yang penting jangan digaruk, ya. Oke. Dermatis seborrheic, Dok. Nama lainnya apa? Nama lain. Ada bayi kan ini, ada nama khusus kan? Cradle crab, Dok. Apa? Cradle cap. Bukan Krusty Krab ya, bukan ya. Apaan Krusty Krab? SpongeBob. Oke, terus mau kamu kasih apa? Untuk gatalnya kasih itu, Dok. Cetirizine 1x1, Dok. 1x1 apa? Tablet, sirup, puyer, berapa miligram? Puluh miligram per tablet, terus 1 kali 1/4 per hari, Dok. Terus kortikonya kali dikasih mometasone Purwate 0,1% 1 kali sehari, Dok. Kasih apa? Metametasone. Apa? Yang jelas, apa itu? Topiknya, Dok. Ini bayi mau kasih apa? Steroid apa? Kortikosteroid topikal itu apa aja? Yang ringan apa, sedang apa, kuat apa, sangat kuat apa, ayo? Kalau bayi kasih mometasone, Dok. Enggak, aku Yang pengen sedang. tanya Iwa dulu. Itu Oh. kortikosteroid ringan, sedang, kuat, sangat kuat. Contohnya apa masing-masing satu? Mometasone, hidrokortison, terus dexamethasone, Dok. Nah, yang ringan apa yang ringan? Mometasone, Dok. Hah? Yang ringan itu hidrokortison.
sedang, sedang memetason. kuat, Kuatnya itu betametason sama metil, Dok. sama Metilprednisolon. emang ada ya di Indonesia ya? Di Indonesia nggak ada, apalagi BPJS nggak ada topical metronidazole. Desoksi, Dok. Yang aku kadang-kadang suka bikin racian atopik tuh apa isinya? Kan makanya kayak kamu tuh kenapa tak suruh Desoksi. ngetik gitu biar hafal apa? Desoksi sama sofyudum, Dok. Ya, desoksi kan, konteksnya Alkum. desoksi. Nek sing sangat kuat apa? Clobetasol. Ya, terus bayi ini mau mbok kasih apa? Kasihnya itu yang ringan, Dok. Apa? Hidrokortison. Terus sembuhnya kapan-kapan ya? Dan mbok cuma kasih hidrokortison itu sembuhnya kapan-kapan? Iya, oke selain oke itu kasih hidrokortison, kamu edukasi coba, kamu edukasi sama kita nih, maknya si bayi harus gimana itu apa sih memanage itu si cradle cap itu biar diapain? Coba kamu edukasi coba. Kalau ada luka sama gatel, nanti jangan minta tolong sama ibunya, jangan dikelopek untuk lukanya itu, Dok, yang gatel di ini. Luka Terus, apa? Luka apa? Kok ada luka? Iya. Itu nggak ada lukanya kok. Gatel-gatelnya itu, Dok. Les. Apa istilahnya apa tuh kalau ke orang awam kayak gitu, krusta-krusta kayak gitu istilahnya apa coba? Ayo yang lainnya tahu nggak itu? Koreng. Kok koreng, korengan udun. Apa Dian? Apa Dela? Bu, ini apanya? Hah? Krustanya, Dok. Lah krusta, Keropeng. pasien kan nggak ngerti krusta lah, Dok. Pasien Keropengnya itu, Dok. apa? Keropengnya itu. Keropeng atau apa kerak-kerak gitu kan? Nah, terus diapain coba? Caranya Dibersihin dulu pakai air hangat 15 sampai 30 menit. diapain? Dibersihin pakai air hangat, Dok. Caranya dibersihkan dengan air hangat selama 10 sampai 15 menit. Digosok-gosok gitu ya. Digosok-gosok gitu sama air hangatnya gitu. Piye, ra iso to ya. Piye diapake tuh enggak dibersihkan, diapakan? Kompres gitu. Ya, kompres pakai handuk hangat, air hangat, handuk. Benar tuh 10 sampai 15 menit itu dikompres, bukan dibersihkan. Ya. Kalau itu kan kalau dengan cara air hangat, kalau dengan cara misalnya minyak, iya caranya. Digosok itu pakai kapas, minyak zaitun atau baby oil apa diosekkan di situ, digosok di situ, dibiarin 10 sampai 15 menit juga. Terus habis itu diapain? Disisir pelan-pelan. Ya, pakai sisir bayi itu boleh, pakai cotton bud boleh, ya. Tapi dilihat kalau masih lengket-lengket kasih minyak lagi atau dikompres lagi. Jangan dipaksa yang penting. Terus habis itu udah bersih, diapain? Dikasih salepnya. Terus nggak mandi gitu? Campuan dulu, Dok. Mandi sek lah, mandi dikeramasi, ya. Cradle cap gini nih banyak terjadi pada orang-orang anak pertama. Pasangan muda baru punya anak pertama, dia ketakutan nggak mau ngerawasi anaknya itu, takut karena but-but atasnya ubun-ubunnya masih lembut-lembut, dia takutan, jadi nggak dikeramasi dengan seksama. Nah makanya keraknya terus tebal kayak gitu. Dikeramasi setelah diambilin keraknya dikeramasi, ya pakai sampo biasa sampo bayi. Terus dikeringkan selesai baru disalepi. Salepnya apa? Tadi mau dikasih salep apa?
Tadi kayaknya udah disebut tas salep ya, gara disebut mana apa? Tak ambil minum. Yo, apa itu? Kasih apa? Mometasone. Mometasone, Dok. 3 kali 1 Ya, hari. ya. Dikasih betametasone boleh nggak sih, Dok? Boleh lah. Dikasih betametasone apa? Pilihanmu kenapa betametasone? Eh, ini di kulit kepala kan lumayan tebel kulitnya. Yang tebal apanya? Keraknya. Iya, Kan udah hilang keraknya. kulitnya, Dok, kulit kepalanya. Oh, bayi tetepan kapak-kapak ini tetap bayi. Bayi tidak akan pernah kita orang kulit ngasih kortikosteroid lebih dari yang sedang. Nanti kalau kamu kontak anak, aku nggak tahu kenapa. Tapi dokter anak sering tidak konsul ke kita, dia ngasih salepnya betametasone. Itu salah besar, apapun alasannya. Oke, ada pertanyaan untuk yang 5 kasus pertama nih. Oke, Belum ada, kita Dok. berhenti dulu. Oke, kita berhenti dulu. Nanti kapan-kapan lagi. Terus kita masuk ke lepra. Aku share screen lagi ya. Kayaknya aku punya nih lepra. Tadi udah buka. Kelihatan ya? Belum, Dok. Area. Udah lihat ya.
Nah, yang penting ini sih. Nih. Oke, kalau dalam kita nyari pasien, kita periksa pasien atau kita screening pasien. Yang paling gampang tuh sebenarnya 5A ini, ya. 5A ini yang biasanya kita jadikan patokan kalau screening di UKS, di sekolahan, atau di puskesmas gitu ya. Ini biasanya kita menggunakan kriteria dari WHO. Jadi kalau kita ketemu ini harus segera diperiksa lagi, periksa dengan PTA gitu ya. Jadi pertama biasanya orang datang itu dengan pigmen yang berkurang, akromia. Jadi bercak makula hipopigmentasi biasanya itu. Dikira panu, dikira kada, seperti kira apa. Nah, gitu kita. Jadi setiap ada makula hipopigmentasi selalu harus kita DD dengan lepra. Walaupun mungkin DD-nya ada PV, PA, vitiligo, harus tetap dicantumkan adanya lepra di DD-nya ya. Terus kemudian kita investigasi lebih lanjut dari pigmennya akromia itu, apalagi yang bisa kita dapat yang paling sering gampang dilihat itu anestesinya. Cara periksa gimana? Dilesinya itu dilesi yang hipopigmentasi bundar gitu. Kita taunya ini anestesi bicaranya. Itu pakai jarum gitu dok atau benda yang tajam. Ya, yang paling gampang pakai jarum suntik atau apa kalau kita pas praktekkan atau masih pakai jarum. Kalau tapi orangnya suruh merem. Orang yang diperiksa lepra itu harus tutup mata karena kadang-kadang dia merasa ada cocok, dia bilang oh ya kerasa gitu. Ya, tutup mata. Pertama kita nyocok di tempat yang tidak putih, yang kulit normal. Pak ini kerasa, sakit gitu. Oh ini kerasa enggak Pak? Oh iya sakit. Terus kamu cocokkan di tempat yang putih. Oh iya sakit. Ini sakit enggak Pak? Oh iya sakit. Nah, tapi ada fase kamu ini kulitnya ya, kamu cocokkan tapi enggak nempel. Terus kamu nanya, ini kerasa enggak Pak gitu. Karena kadang-kadang pasien takut ya, kalau aku bilang enggak kerasa nanti ada penyakit gitu kan. Dia bilang, oh kerasa dok, kerasa padahal enggak kita tempelin. Ya, itu harus dicoba dan tetap dicoba bahwa ditempelin kita nanya kerasa sama tidak ditempelin ditanya kerasa apa enggak juga. Jadi untuk membandingkan, jadi benar-benar kita yakin bahwa dia benar-benar kerasa atau tidak kerasa. Ya. Terus anhidrosis. Dilesinya itu, caranya gimana meriksanya kalau anhidrosis? Anhidrosis itu artinya apa? Tidak berkeringat. Keluar. Ya, dia caranya. Yang pakai tinta ini loh, namanya apa ya lupa. Terus? Tinta pulpen itu. Ya, terus spidol boleh juga. Terus? Ditempelin gitu tintanya. Terus? Dia nyebar apa enggak, kayak luntur gitu. Kamu periksa di ruang AC. Piye carane ra iso to ya, ora keringetan lah pasti. Disuruh beraktivitas dulu pasiennya. Apa lari-lari gitu keliling puskesmasmu gitu. Dipanasi aja, disoroti pakai lampu itu yang kita buat periksa kalau objin atau apa di lampu yang agak panas atau sinar inframerah yang buat fisioterapi itu bisa, atau orangnya suruh di luar tangannya dipanasi di dede gitu itu juga bisa.
ya. Atau tangannya di hair dryer gitu, panas-panas itu boleh juga, terserah. Ya, terus apa yang terjadi kalau dia benar-benar lepra? Apa yang terjadi dengan spidol tadi? Nggak luntur dok. Nggak luntur karena tidak berkeringat. Biasanya tidak titik gitu. Biasanya gini, ini misalnya lesinya ya, bundar gini. Kita spidolnya dari apa namanya kulit yang normal, garis terus sampai kulit yang normal lagi. Jadi kita bisa membandingkan nanti antara yang kulit normal tadi dengan yang kulit yang putih. Satu blobor, tahu ya? Blobor. Yang blobor berarti yang mana? Yang kulit normal apa yang kulit yang putih? Normal. Normal. Yang normal ya, blobor. Terus anestesi udah, akromia udah, anhidrosis udah. Alopecia rambut. Biasanya di lesi-lesi yang hipopigmentasi itu rambutnya nggak ada. Jadi kamu pakai kaca pembesar, dilihat masih ada folikel-folikel rambut atau masih ada rambut-rambut halus nggak? Ya, dilihat. Jadi kalau misalnya kayak alopecia gitu ya di kepala, itu kamu cek juga kan, siapa taunya alopecianya lepra, ya. Diperiksa sama jarum. Kayak misalnya alopecia areata ya kayak yang kemarin itu, nggak apa-apa ada jarum. Begitu jengirat kalau ngeplak, wah, nunes loh, dicocok-cocok itu, oh berarti bukan lepra gitu kan. Ya. Terus alopecia yang sering tuh tapi di alis ya, di alis yang sering hilang. Terus apa lagi? Anhidrosis sudah, rambut udah, pigmen udah, saraf udah, atrofi dari otot. Nah, atrofinya otot mana yang sering? Cari otot mana yang sering atrofi kelihatan duluan. Pada tangan dan kaki dok. Tangan, pada tangan itu sebelah mana? Ini kan tangan toh. Tenar dan hipotenar. Ya, sini. Dia. Sininya cekung. Jadi kalau kamu lihat orang terus tangannya sini ototnya atrofi atau cekung gitu, kamu harus curiga bahwa dia lepra. Ya, paling sering. Ini daerah sini, daerah sini nih. Nah, ini ya, ini cekung. Pas kita lagi periksa-periksa tuh loh, ototnya sini cekung banget ya. Nah, itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lainnya. Oke, diagnosisnya biasanya ketemu hipopigmentasi duluan, ya toh. Bisa hipopigmentasi, bisa agak kemerahan, eritem. Kemudian loss of sensation-nya, anestesi, kemudian biasanya ada keterlibatan dari saraf-saraf perifer. Jadi dia bisa namanya claw hand, tangannya jadi kayak cakar gini, atau drop hand, tangannya jatuh, lemes. Sama kakinya juga bisa drop foot, kok kakinya nyeret ya orang ini ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau ada pasien masuk ke ruang praktek kita, itu dia mulai masuk pintu, semua pasien sebenarnya, nggak pasien kulit aja, pasien apapun. Begitu dia mulai masuk pintu itu kalau bisa kita mengevaluasi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, cara jalannya, wajahnya, gitu ya. Jangan sibuk nulis. Kadang-kadang ada ya dokter-dokter yang rada introvert gitu ya, dia nggak suka melihat orang, nggak suka lihat wajah gitu ya. Dia ada pasien masuk dia mau pura-pura nulis atau pura-pura ke bawah. Jangan ya, kita perlu melihat cara masuk dia. Jadi kadang-kadang gesture dia, perilaku dia tuh bisa memperlihatkan apa yang kemungkinan akan dia keluhkan ya.
Misalnya kalau di orang atopik itu wajahnya kan kelihatan ada hiperpigmentasi infraorbita, ada Denny Morgenthau, ada Radius alba, ada cheilitis. Kita bisa lihat, oh mungkin kok ada tanda atopik, wah mesti keluhannya gatal nih pasti kan. Atau misalnya caranya jalan perempuan, jalannya rodok mekeh-mekeh kelihatan kesakitan. Ya kalau masuk kulit loh ya, biasanya itu apa? Herpes simplex, herpes simplex, ulcus mole, terus ada apa? Bartolini ya, paling sering itu. Ya. Kemudian hasil tahan asamnya positif. Cara mengambil coba cari kamu di Google. Cara mengambil spesimen untuk BTA pasien lepra. Nah, di lokasi mana aja dan caranya gimana coba? Kuping telinga kiri, telinga kanan, sama lesi kulit yang aktif, Dok. Ya. Terus ada caranya ngambil nggak? Dikerok, apa diambil darahnya, apa dicoblos, apa diapain? Dikerok pakai pincet yang sudah dipanaskan, Dok. Terus dikerok. Nggak bisa kalau dikerok, dia nggak ada di permukaan. Di insisi itu. Ya, insisinya bi. Di insisi pada kulit panjangnya Ya. Gimana? panjang 5 mm dan Ya. dalamnya 2 mm. Terus? Lalu diputar pisau scalpel 90 derajat. Terus? Benar. Terus? Lalu dikerok. Oke. Itu benar. Tapi kamu harus ingat, saat kamu ngambil spesimen untuk BTA tidak boleh ada darahnya. Jadi hanya serumnya tok. Jadi caranya bi supaya nggak ada darahnya. Misalnya di cuping telinga gini kan, cuping telinga itu. Nah, Dijepit dulu. pejet, benar. Harus dipejet sampai tidak ada. Jadi sebelum kamu coblos itu sudah dipejet. Jadi nggak ada darahnya. Kalau sampai ada darahnya itu batal, udah nggak bisa dipakai. Ya dipejet, pakai lancet. Tahu lancet ya? Nah, lancet itu kan bentuknya gini, lincip, terus ada gininya kan. Nah, itu masukkan, pejet, terus coblos sampai pol. Lancetnya sampai pol, jebres gitu kan. Itu sudah setengah mili kalau pol itu kamu. Nggak usah ngukur-ngukur lagi pakai skalpel, setengah senti susah. Atau di ballpoint, enggak. Lancet itu udah setengah senti lebarnya. Dalamnya udah 2 mili. Ya, coblos. Terus diputar 90 derajat ya tadi itu, ya toh? Ya, diputar 90 derajat. Yang tadinya arahnya gini, diputar set 90 derajat. Kenapa harus 90 derajat? Karena kita mau ngerok isinya. Bukan segera putar terus dicabut, tidak. Putar ya terus gini, terus dikerok gini, set kayak ngerok isinya. Ya, dan ini benar-benar harus dipejet sampai nggak boleh ada darahnya sama sekali. Jadi yang keluar di lancetnya ini warnanya apa? Bening. Ya, terus tasik di obyek gelas. Obyek gelas terus dibakar sih. Baru nanti dicat. Catnya pakai apa? Masih ingat? Sil Nielsen. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini. Bacterial index. Ya. 100 fields itu 100 lapangan pandang. Kalau dari 100 lapangan pandang, lihat sana, lihat sini, 100 itu 0, oke berarti 0. Kalau dari 100 pandang ada 10, 1 sampai 10, plus 1, sampai yang paling banyak 6 positif.
Ya, 6 positif tuh satu pandangan aja udah banyak banget, 1000 ya. Biasanya golongan lepromatosa itu banyak, tinggi banget ya. Nah, selain bacterial index, ada lagi yang namanya morphological index. Jadi perbandingan antara bakteri yang sudah pecah-pecah. Jadi kalau udah diterapi, itu biasanya bakteri pecah-pecah, nggak utuh-utuh lagi. Dibandingkan dengan bakteri yang masih utuh. Ya. Ya, morphological index itu menjadi guide, menjadi pegangan untuk lihat. Misalnya tadinya kita ketemu bakteri indeksnya misalnya nih ya 6 positif gitu ya. Terus setelah diterapi selama 6 bulan kita periksa lagi. Oh, kok bakterial indeksnya masih tinggi ya, misalnya masih 5 positif. Tapi setelah dilihat morphological indeksnya tuh udah banyak yang pecah-pecah. Berarti terapinya memang sudah sesuai ya. Kita lihat untuk respon terapi, untuk resistensi obat. Setelah 6 bulan kok nggak ada yang pecah-pecah, utuh-utuh kabeh bakterinya. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Setelah terapi biasanya morphological index-nya akan turun dengan cepat. Jadi yang utuh-utuh berkurang, ini tinggal yang pecah-pecah. Ya. Tapi kayaknya seolah-olah bacterial index-nya jumlahnya masih segitu-segitu aja. Ya, tapi MI-nya udah turun. Itu ada suara apa? Ada yang orang ngomong-ngomong ya? Temennya siapa yang ngomong-ngomongan? Lagi zoom-zoom juga ya teman kamu kali ya? Oke. Ada kemungkinan ya. Morphological index-nya turun, tapi tiba-tiba habis itu setelah 6 bulan kok naik lagi ya. Nah, mungkin ada kelainan di bakterinya. Mungkin ada malabsorpsi terapi. Jadi terapinya sudah sesuai tapi tidak absorpsinya nggak bagus, okay? Sehingga obatnya yang sampai ke bakteri tidak sesuai. Atau mungkin ada resistensi obat. Ada kemungkinan itu, ya. Nah, ini jam. Ya, contohnya ya, Mycobacterium lepra ini gede. Banyak banget yang lepra ini yang warna itu ya. Warna apa? Kalau yang warna apa ini namanya merah. Nah ini. Ya, ini perbandingan. Sorry. Ya, ada perbandingan antara spektrumnya Ridley-Jopling, Madrid, dan WHO. Ya, kalau kita gunakan di lapangan kita pasti pakai WHO, itu yang dipakai oleh Debkes juga. Ya. WHO ini tahun 88 ini udah ada perbaikan. Jadi kalau dulu berdasarkan kurang dari 5 lesi dan lebih dari 5 lesi, sekarang ada 1 lesi aja, lebih dari 1 udah masuk ke multi biasanya, ya. Fungsi basiler itu 1 lesi toh. Pembagiannya kalau dari Jopling ada TT, BT, B, BL. Tuberkulosa BT borderline tuberkulosa, borderline lepromatosa, dan yang paling ganas adalah yang LL, lepromatosa. Itu biasanya orang-orang dengan imunitas nggak terlalu bagus ya. Nanti ini tak kasih ininya apa? PPT-nya nanti. Dan bisa dibaca-baca ya.
Bisa lihat perbandingannya ya. Nah, kita pakai multi drug apa namanya? Terapi ya. Ada pembagian, ada pausi dan multi. Ini ada perbandingan anak dan dewasa. Ya, kalau dewasa, biasanya sering dewasa sih. Jadi pasien itu datang ke kita, di depan kita minum obat. Yang diminum ada rifampicin 600 mg dengan dapson 100 mg dengan ya ini aja, ini pausi ya. Hari-hariannya cuma dapson 100 mg. Nah, kalau yang multi drug di depan dokter dia langsung minum 600, clofazimine 300 dan dapson 100. Sedangkan hariannya clofazimine 50 dan dapson 100. Ini selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Lama ya. Jadi orang lepra harus benar-benar diberi edukasi bahwa ini penting untuk rutin dan agak lama, karena memang satu-satunya yang sekarang kita punya obat-obatan ini ya. Kalau dia sampai putus nanti harus diulangi dari awal lagi ya. Ini bentuk obatnya itu kayak blisteran pil anti hamil. Jadi untuk 28 hari. Nah, biasanya di hari terakhir dia datang lagi ke puskesmas sambil bawa itu blister yang kosong, sambil dia ngambil yang baru sambil minum yang 3 jenis obat tadi apa, rifampicin, clofazimine dan dapson di hadapan dokter. Ya. Nah, ada namanya reaksi lepra. Tipe 1 namanya reaksi reversal, yang tipe 2 namanya ENL atau erythema nodosum leprosum. ENL biasanya pada jenis-jenis lepromatosa ya. Ini dibaca aja nih. Jadi kalau di standar kedokteran itu kalau sudah reaksi reversal itu dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau yang biasa di terapi sendiri, terutama yang di puskesmas. Kalau di klinik nggak bisa karena nggak, obat-obat lepra itu tidak dijual di luar. Ya, dia hanya ada di puskesmas. Reaksi reversal itu biasanya dia nyeri tulang semua, demam, terus esnya jadi lebih merah, saraf-sarafnya jadi lebih sakit. Nanti besok ajari cara meriksa nervus ulnaris yang ada di ini ya, di siku, terus belajar cara nyocok-nyocok lesi, meriksa kemungkinan lepra ya. Ingetin aku besok, kalau nggak besok ya Senin ya. Ya, terapi reaksi lepra ini 30 sampai 80 mg daily ya. Sehari. Terus nanti kalau udah baik biasanya diturunkan. Ini ya contohnya. Nah, ini kan mirip-mirip kayak tinea, kayak pityriasis rosea gitu kan. Makanya namanya dia the great imitator. Jadi mirip banget dengan penyakit lain. Cuman khasnya harus hati-hati.
Kalau penyakit lain biasanya gatelan kayak gini, ini dia nggak rasa, terus kamu harus main cocok-cocok pakai jarum ya. Nih, kayak ini kan kayak tinea nih. Lihat ya. Nggak jelas. Ya, kayak gini nih kalau orang nggak tahu kan dikira. Nah, ini yang jelas khas. Kalau ada orang kayak gini wajahnya masuk ke ruang kamu nggak usah nanya, udah tahu ini lepra pasti. Ya, namanya Fascias leonina atau lion. Wajahnya kayak lion, kayak singa. Alisnya ini udah nggak ada alisnya, tapi dia timbul nodul-nodul. Hidungnya juga, cuping telingnya juga. Ya. Nah, ini kan kayak PV malahan. Ya, jadi hati-hati kalau hipopigmentasi selalu harus didedeh dengan lepra. Ya, ini sudah erythema nodosum, jadi keluar nodul-nodul di wajah badan juga. Ya, lepromatosa ini kelihatan juga kan nodul-nodul di sini. Ini hidungnya mulai pesek ini. Sering matanya kena juga orang-orang lepra ini. Terus jadi saddle nose, tulang rawannya di sini rusak. Jadi kayak jeglong. Jadi kayaknya cuman hidung depan sini, tapi jembatan hidungnya nggak ada. Ya ini apa? Pemerintah Indonesia lagi berusaha mengeliminasi kusta ya. Kalau eliminasi kusta itu berarti harus kurang dari 1/10.000 penduduk. Jadi kalau penduduk kita ada berapa Indonesia sekarang? 200 berapa? Berapa penduduk Indonesia? 250 juta. 276. 276 berarti jumlah kustanya harus kurang dari berapa orang? delapan 28 apa? kurang dari 28 orang Per apa? per 10.000. Hah? Jumlah penduduk kita 270 juta, oke? Kalau dibagi 10.000 jadinya berapa tuh? 27.000. 27.600. Ya, kalau kita mau eliminasi berarti jumlah kusta kita harus kurang dari itu tadi 27.000 kan? Padahal sampai sekarang setiap tahun pertambahan kusta baru itu 7.000 orang masih. Oh, berarti banyak toh. Kamu nggak tahu orang di sekeliling kamu ternyata ada kusta, kamu nggak tahu. Ya, jadi harus selalu waspada. Makanya kalau di puskesmas selalu screening anak-anak sekolah ya, UKS itu selalu. Oh, udah habis ini. Oke, jadi itu. Yang penting adalah mendiagnosa tadi, ya, yang 5A, kemudian terapinya apa, yang WHO tadi, pausi dan multi, itu yang penting. Terus bentuk klinisnya kayak apa, itu kamu banyak lihat gambar di internet, gambar-gambar kayak gini. Yang biasanya yang gampang dilihatnya yang full blown kayak gini, tapi hati-hati dengan semua makula hipopigmentasi. Selalu harus didedeh dan selalu sebisa mungkin cocok pakai jarum. Pertanyaan untuk lepra?
Dok mau tanya, lepra itu kan sangat menular ya dok. Terus buat mengedukasi keluarganya gimana dok? Tidak sangat menular loh. Dia sangat sulit untuk menular loh. Benar. Tidak seperti bayangan orang. Ya. Ada nggak ya? Ya, periodenya untuk manifestasi itu butuh lama, 3 sampai 5 tahun ya. Terus oh sini kok nggak ada sih. Jadi sebenarnya tidak semudah itu karena orang-orang yang di kayak rumah sakit kusta itu bisa aja kok salaman dan sebagainya. Orang baru bisa akan tertular kusta itu bila berkontak dengan pasien kusta lama dan terus-menerus. Makanya yang paling sering adalah orang serumah. Jarang orang di kantor gitu kan. Kita jarang toh salaman-salaman, apalagi zaman sekarang. Jarang toh kita salaman yang dengan orang yang sama berulang-ulang setiap hari pun jarang. Kecuali dia orang serumah, salim tangan dan sebagainya, mamah dan sebagainya itu. Jadi tidak semudah itu. Dia harus kontak lama dan berulang-ulang dengan pasien kusta. Nyatanya dokter yang ada di rumah kusta juga enggak ketularan kusta, ya kan? Nah, itu tidak semudah itu. Cuman kalau sudah terdeteksi seseorang kena penyakit kusta, edukasinya memang satu rumah harus diperiksa semua dan diberi edukasi upaya-upaya supaya tidak tertular. Ya, tetap boleh kok makan bareng, tetap boleh kok ngobrol bareng gitu ya. Yang penting tidak banyak terkontak secara fisik. Ya. Memang dia ada beberapa teori yang mengatakan dia ditularkan lewat droplet, tapi lebih banyak yang tidak menunjukkan itu. Jadi banyak yang tidak mendukung teori itu, yang banyak lewat kontak langsung lama dan berulang. Tuh, jadi orang serumah memang harus dikasih edukasi bagaimana merawat kalau dia punya luka misalnya. Dia rentan banget terhadap luka. Kenapa? Karena dia nggak kerasa kaki misalnya hilang rasa kan. Orang lepra itu hilang rasa. Jadi kalau jalan tidak boleh tidak pakai alas kaki, harus pakai alas kaki. Nggak boleh nyeker ke sawah, nyeker jalan ke jalan yang berbatu nyeker itu sama sekali nggak boleh. Karena kalau dia udah luka, dia nggak kerasa kalau luka karena nggak sakit. Makin melebar nanti susah sembuhnya, hampir kayak orang diabetes. Ya, harus pakai sandal. Terus kulitnya cenderung kering, jadi harus kasih pelembab terus gitu ya. Terus dia harus berusaha tidak terkena luka, karena lukanya juga akan susah untuk sembuh. Apakah pisau karena dia ngiris-ngiris di dapur, ataukah kena api ya, misalnya dia goreng. Dia kadang-kadang nggak kerasa loh, misalnya wajan panas itu ya, tangannya melonyoh tapi dia nggak sakit. Terus kemungkinan timbulnya drop hand, drop foot, claw hand itu harus diantisipasi ya. Terus yang penting adalah ini, minum obatnya harus teratur. Orang serumah harus memberikan support supaya dia minum obat dengan teratur. Karena kalau tidak teratur, ya terapinya kan tidak adekuat. Nanti harus baleni dari awal. Orang normal terapi aja 6 bulan sampai 1,5 tahun, gitu. Apalagi kalau dia minumnya nggak teratur, harus baleni dari awal. Kan males banget itu pasti. Ya. Nah, kenapa dia ketemunya di sini? Kita meriksanya di cuping telinga. Karena lepra itu suka
suhu di bawah 37 derajat. Kan kamu kalau kena dingin, pegang sininya ini kan dingin gitu, cuping telinga ini. Nah, dia suka banget di daerah yang ini. Terus dia suka banget di hidung, di mukosa hidung. Dia suka banget. Makanya kadang kita ngambil spesimennya di mukosa hidung. Itu kalau orang normal kan loro banget itu. Coblos hidungnya kan loro. Tapi kalau lepra kan enggak. Dan dia kultur. Repotnya nggak bisa dikultur. Jadi susah. Ya, sangat tergantung juga dengan imunitas. Jadi, kalau kita mau mencegah supaya orang tidak kena lepra, orang serumah terutama yang banyak kontak itu imunitasnya ditingkatkan. Dengan olahraga, dengan banyak berjemur, ya, ya. Minum imun booster kayak echinacea kayak gitu, terus makan makanan yang sehat itu sih sebenarnya. Ya, dulu ini kan kontak lewat respiratory tract. Tapi biasanya kalau dia memang wahing, muncrat, nah itu yang perlu hati-hati. Makanya orang lepra juga sebaiknya pakai apa namanya, masker juga ya. Ya, jadi kalau bentuk tuberkulosis itu biasanya kalau imunitasnya bagus, ya. Lesinya dikit, ya. Dia nggak sampai anestesi, biasanya hipoestesi. Jadi rute-rute gringin gitu. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri diskusi malam hari ini. Besok Senin latihan gambar lagi ya. Jadi nanti tinggal minggu depan tinggal ujian, biasanya mulai hari Senin udah cari pasien buat Mosler, terus tapi ujiannya tetap mungkin Rebo Kamis gitu. Tapi malamnya tetap kalau mau diskusi apa yang kamu belum paham, latihan gambar-gambar lagi juga itu bisa kita lakukan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita bahas bersama ini bermanfaat untuk para koas maupun untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima dokter. kasih, dokter.